Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa podcast Mu'alimin Mu'alimat dimanapun berada, kembali hadir bersama saya Nahda Roshidah, dan kali ini kita kedatangan, kita kerawuhan ibunda kita, Ibu Nyai Minhatul Maula selaku pengasuh putri Pondok Pesantren Silsilah Haramain. Beliau dulu mondok di Babakan, tepatnya di Pondok Pesantren Mu'alimat, dalam bimbingan langsung almarhumah Nyai Hajah Mustoro Amin dalam melanjutkan pengembaraan ilmunya di Pondok Pesantren Al-Falah Mojo Kediri. Baiklah para pemirsa, malam ini tema kita akan sangat menarik, sangat perlu kita bahas, sangat perlu kita ketahui karena berkesinambungan dengan keadaan kita saat ini yang tengah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ya, tema kita malam ini adalah hikmah puasa Ramadan. Ini sebenarnya agak sedikit canggung ya, soalnya kebetulan di samping saya narasumber kita malam ini beliau adalah ibu saya sendiri. Ngapunten Ibu. Malam ini kita ada beberapa pertanyaan Ibu. Sebelumnya, alhamdulillah malam ini Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Malam ini kita ada sedikit pertanyaan tentang hikmah puasa Ramadan, tentang puasa Ramadan Ibu. Pertanyaan pertama, kita ada bolehkah Bu Nyai jelaskan makna puasa dari segi bahasa dan definisinya, Bu Nyai? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Makna puasa atau as-shaum dari segi bahasa yaitu al-imsak, menahan. Menahan ini apa saja? Maksudnya lebih umum, tidak ada batasan, tidak ada qaid tertentu. Berbeda dengan as-shaum secara istilah, secara syara', yaitu al-imsaku 'anil mufdiri biniyatin makhsusatin jami'a nahari. Puasa secara syara' itu menahan dari perkara yang membatalkan puasa dengan niat khusus pada siang hari, atau dimulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari gitu ya. Iya. Nah, kalau secara lughat itu ya pokoknya menahan saja. Kadang saya ngerubung kumpul-kumpul sama temen itu, terus pada beli ini beli itu, ada yang komen lagi puasa shopping katanya. Nah itu pengertian puasa secara lughat. Atau misalnya nggak makan ini nggak makan itu, lagi puasa tepung, puasa gula, itu juga pengertian puasa secara lughat. Benar puasa ya, menahan ya Bu Nyai. Ya. Jadi puasa itu sejak zaman Nabi Adam sudah ada. Konon diriwayatkan pada kitab Turatun Nasihin itu, jadi asal muasal puasa itu ketika Nabi Adam memakan buah dari surga, rasanya itu di mulut sampai waktu 30 hari. Ya. Masya Allah, 30 hari. Jadi masih terasa saja. Kayak kita makan durian aja tuh ya. Sampai siang pun nggak minum-minum dulu waktu saya kecil. Kenapa? Karena rasanya enak. Nah ini buah surga sampai 30 hari masih terasa di mulut. Masih terasa di mulut. Ketika Nabi Adam taubat, kemudian Allah memerintahkan untuk puasa selama 30 hari. Dan puasa ini berlaku setelah Nabi Adam pun, nabi-nabi yang lain juga diperintahkan untuk berpuasa. Ya. Itu pengertian puasa dari segi bahasa dan definisinya gitu, Bu Nyai. Jadi kalau ngomong-ngomong tentang puasa ini Bu Nyai, kapan sih sebenarnya
puasa itu mulai diwajibkan bagi setiap muslim Ibunya. Sebagai setiap muslim. Setiap muslim, muslimat Iya. itu diwajibkan berpuasa ketika sudah memasuki akil balik sudah memasuki usia balik. Kalau bagi perempuan itu kalau sudah 9 tahun dan haid itu berarti balik. Sudah diwajibkan nih. Ya, laki-laki 9 tahun sudah inzal keluar mani itu juga sudah balik. Kalau tidak ada tanda-tanda keduanya, maka ditunggu sampai umur 15 tahun. Ya, kalau 15 tahun belum ada tanda haid dan inzal, maka otomatis sudah start dia harus puasa. Wajib. Berarti itu dimulai diwajibkan bagi berpuasa itu bagi setiap muslim. Tapi sebaiknya dilatih anak-anak kecil ya, dari kecil supaya terbiasa biar kalau sudah waktunya mereka tidak kaget ya, tidak kaget. Terus sebenarnya batasan orang diperbolehkan tidak puasa itu apa saja nih Ibunya? Ya, Siapa saja yang boleh tidak puasa siapa saja yang boleh tidak puasa. Lebih dahulu kita harus tahu syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa. Ya, syarat wajib puasa itu pada kitab Fathul Qorib itu ada 4, tapi diringkas lagi di Fathul Mu'in ada 2. 1, mukallaf. Harus orang yang mukallaf yang memenuhi syarat wajib puasa. Terus orang yang kuat berpuasa atau mutiqun lah. Nah, kalau tidak termasuk dalam 2 tadi, berarti boleh tidak puasa. Seperti misalnya anak kecil, boleh tidak puasa. Orang yang kurang akalnya, ODGJ ya, itu juga boleh. Atau mutiqunlah yang bukan mutiqunlah, yang tidak kuat berpuasa, itu dibagi 2. Ada yang secara fakta dia tidak kuat, ada yang secara syar'i, hisan wa syar'an. Jadi memang kenyataannya nggak kuat, seperti orang yang sakit dan tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Soalnya kalau sakit terus masih bisa sembuh, ya nanti dia harus mengkodo di lain hari. Nah, kalau sakitnya sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya, diagnosa dokter sudah tidak memastikan kapan sembuhnya, atau orang yang sangat renta, sangat tua, yang sehari-harinya harus mengkonsumsi obat tertentu misalnya, berarti termasuk kategori ghairu mutiqin secara kenyataan, ya. Ada juga yang secara hisan, ada juga yang secara syar'an. Tadi hisan ya, tadi hisan. Secara syar'an berarti syarak menetapkan orang tersebut tidak kuat, walaupun orangnya kuat, seperti orang nifas, orang haid ya. Keadaan orang haid itu kan berbeda-beda, ada yang kuat, ada yang tidak. Tapi sebenarnya kalau dipaksa puasa kuat. Nah, tapi ada keringanan. Syarak menetapkan orang haid, orang nifas termasuk orang yang tidak kuat. Orang tidak kuat. Akhirnya tidak diwajibkan berpuasa. Ya. Jadi sekali lagi, yang boleh tidak berpuasa itu yang tidak menetapi syarat mukallaf dan mutiqun lah. Yes, itu ya. Batasan orang yang diperbolehkan tidak puasa ya. Kalau yang buat batal, ini kan lagi membahas tentang berpuasa dan batalnya tadi ya, yang siapa saja itu. Tapi kalau buat orang yang batal puasa, kalau yang buat batal puasa ya, kalau buat yang batal puasa itu apa saja Ibu? Perkaranya yang membatalkan puasa. Yeah. Kalau tadi kan orangnya, kalau ini perkara-perkaranya yang bisa membuat batal puasa itu apa saja? Yeah. Perkara yang membatalkan puasa itu ada 4. Lebih diringkas lagi. Ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 10. Cuman diringkas lagi ini ada 4. Soalnya nanti selebihnya itu masuk yang tadi. Yang tidak memenuhi syarat wajib. Yang 2 tadi. Dengan sendirinya ya sudah. Tidak dibebankan untuk puasa. Jadi diringkas 4 saja. Pertama yaitu masuknya sesuatu di dalam lubang atau rongga.
rongga hidung, rongga tenggorokan, mulut, rongga telinga, rongga buang air kecil, dan rongga buang air besar, ya. Terus yang kedua, muntah tapi disengaja. Berarti nanti mengecualikan yang tidak disengaja. Seperti orang hamil yang begitu pengen muntah ditahan-tahan pun dia nggak bisa. Akhirnya apa? Keluar sendirinya. Tanpa paksaan itu. Ya, cuma nanti kalau sudah keluar, udah muntah, itu kan nggak batal tuh, karena refleks ya. Tapi ludah yang tercampur di dalamnya itu, bekas muntahan tadi, jangan ditelan. Kalau ditelan malah jadi batal. Jadi tahan dulu, dibuang ya, diludahkan, atau kumur-kumur, baru kemudian diludahkan. Ya. Yang ketiga, yaitu inzal atau keluar mani, walaupun tidak ada setubuh. Yang empat, bersetubuh, walaupun tidak keluar mani. Itu ya. Jadi yang keempat ini berlaku atau jadi batal dengan catatan 3 unsur ya. Pertama, alimun. Orang itu mengetahui bahwa perkara-perkara tadi membatalkan puasa. Jadi kalau nggak tahu, misalnya mu'alaf yang baru sedikit pengetahuannya, terus orang di pedalaman misalnya yang notabene tidak paham, tidak mengerti karena informasinya kurang, dia nggak tahu bahwa muntah itu membatalkan misalnya, dan seterusnya. Akhirnya kalaupun dia melakukan 4 perkara tadi dan dia tidak tahu bahwa itu membatalkan, itu tidak batal. Itu tidak batal berarti. Ya, jadi berlaku batalnya itu kalau ada 3 perkara. Yang kedua, amidun, disengaja. Ada unsur penyengajaan di situ. Berarti mengecualikan yang misalnya makan tidak sengaja, ya, atau minum tidak sengaja. Cuman kalau misalnya lagi makan nggak sengaja, icip-icip, terus diingetin, kamu puasa, aduh seret minum, sengaja minumnya ini, berarti yang membatalkan, menyebabkan puasa. Bisa batal. Ya. Tapi kalau nggak sengaja itu bisa tidak batal. Ya, bisa tidak batal. Kalau rezeki berarti ya punya rezeki. Soalnya makannya yang banyak sampai sebakul ya, mesti masa nggak ingat gitu ya. Terus yang ketiga, mukhtarun itu atas kemauan sendiri. Ya, atas kemauan sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain. Jadi kalau keempat perkara yang membatalkan puasa tersebut ada 3 unsur tadi, maka sudah bisa membatalkan puasa. Ya, betul. Ini kan ngomong-ngomong lagi ngomongin tentang membatalkan puasa ya Bunya. Yeah. Kalau misal ini ada di luar sana, ada orang yang bekerja keras demi keluarganya, apakah yang seperti itu perlu untuk membatalkan puasanya Bu Nyai? Apakah boleh atau perlu itu dibatalkan puasanya Bu Nyai? Jadi orang yang bekerja keras. Ya, bekerja keras untuk keluarganya. Kasar ya. Buruh dan sebagainya. Kita kembali lagi ya ke syarat wajib puasa. Orang yang disyaratkan untuk wajib berpuasa itu termasuk enggak dalam golongan mukallaf dan mutiqun? Ya. Kalau misalnya langsung enggak puasa, berarti kan dia orang yang kuat. Buktinya apa? Dia bekerja. Bekerja kan berarti dia menandakan orang yang kuat. Nah, jadi nggak boleh langsung nggak usah puasa. Harus niat, harus bertekad untuk puasa. Sedangkan nanti di tengah-tengah dia mengalami suatu kondisi yang mengharuskan dia berbuka, berarti nanti ya terpaksa buka. Buka. Nanti dikodol di lain hari itu. Jadi termasuknya yang marid ya, yang marid tapi bisa mengkodok. Berarti tidak bisa dari awal diniatkan tidak puasa, tidak berpuasa itu tidak bisa ya, tidak boleh. Soalnya yang tidak boleh berpuasa, yang boleh tidak berpuasa itu orang sakit yang sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Sedangkan ini kan kuat. Kalaupun dia nanti tidak kuat, termasuknya marid ya, yang nanti akan menggantinya di lain hari. Ya. Ini tentang orang yang bekerja keras ya Bu Nyai. Semisal ada lagi orang yang hamil ya. Kalau orang yang hamil kan kadang
tidak kuat ya, kadang tidak kuat. Biasanya di trimester pertama itu kan ada kayak ngidam-ngidam yang bau-bauan gitu, atau faktor-faktor apa itu orang yang hamil. Orang yang hamil itu apakah tidak usah puasa atau selagi kuat harus berpuasa Bunya ini? Ya. Orang yang hamil. Ya, makasih. Jadi orang yang hamil itu berpuasa kalau merasa kondisinya fit, kondisinya enak. Berarti kalau mengkhawatirkan kondisinya, boleh berbuka. Termasuknya berarti orang yang sakit ya. Yang barit itu. Jadi dia harus mengkodok. Ya. Terus kalau misalnya di samping mengkhawatirkan keadaannya, bayinya juga, dia juga harus mengkodok. Boleh. Tapi kalau mengkhawatirkan hanya bayinya saja, sementara dia kuat. Dia kuat sebenarnya. Tapi khawatir bayinya terjadi apa-apa. Misalnya berat badannya kurang di bawah berapa misalnya ya nominalnya. Dokter menyarankan harus makan yang banyak, makan es krim biasanya, untuk berat badan bayi, dan waktunya melahirkannya tinggal sebentar lagi misalnya, itu berarti khawatirnya itu pada anaknya saja, padahal dia kuat, padahal dirinya jadi harus kuat. Ditambah dengan bayar fidyah untuk menebus rasa khawatir kepada bayinya, dan juga mengkodok karena dia berbuka. Gitu. Mengkodok juga berarti. Mengkodok juga. Oh, berarti kalau untuk ibu hamil itu ada pembagiannya ya Bunya? Ya, pembagiannya ada seperti itu. Mengkhawatirkan diri sendiri, ada mengkhawatirkan diri sendiri dan bayinya. Ya. Jadi kalau mengkhawatirkan diri sendiri tidak usah dikodok Bunya berarti. Mengkhawatirkan diri sendiri dikodok. Oh, dikodok. Iya, termasuk orang yang sakit berarti ya. Masuknya orang yang sakit. Jadi tiga-tiganya dikodok. Tiga-tiganya dikodok. Dirinya sendiri, khawatir dia dan bayinya. Khawatir bayinya saja dikodok plus bayar fidyah. Plus bayar fidyah. Kalau semisal tidak puasa, cara mengkodok dan membayar fidyahnya bagi orang tadi kan bagi orang yang hamil. Ini bagi yang orang yang tidak hamil itu gimana Bunya? Ya sama aja berarti sama aja. Berarti sama untuk yang tidak hamil atau tidak hamil dan hamil itu sama mengkodok dan membayar fidyahnya. Jadi membayar fidyah pembagiannya itu bagi orang tua yang sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya itu bayar fidyah. Tidak harus mengkodok. Oh, tidak harus mengkodok. Karena kan sudah nggak bisa. Sudah nggak bisa. Oh ya. Ini yang terakhir ya Bunya, dari keseluruhan yang terakhir ini. Jadi intinya hikmah puasa Ramadan itu apa saja gitu Nyai? Kalau kita tarik kesimpulannya itu hikmah puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lafaz la'allakum tattaqun itu ditafsiri ada kitab tafsir Jalalain ayil ma'asi. Li'anna shauma yukassiru asyahwata allati hiya mabda'uha. Jadi wahai orang beriman ya, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa seperti halnya diwajibkan orang-orang atau kaum sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Ya. Jadi hikmah puasa itu banyak sekali, diantaranya yaitu bisa meningkatkan keimanan. Meningkatkan keimanan, bagaimana caranya, mekanismenya? Dengan bertakwa tadi. Bertakwa yaitu menjauhi maksiat. Karena dengan berpuasa yukassiru asyahwata, bisa memecah syahwat, akhirnya bisa menghindari maksiat. Dengan menghindari maksiat bisa meningkatkan takwa kepada Allah. Nah, meningkatkan takwa kepada Allah itu poin tersendiri untuk kita meningkatkan iman. Ya. Terus poin selanjutnya yang bisa meningkatkan iman,
puasa itu adalah ibadah yang ibadah rahasia. Jadi hanya Allah saja yang tahu. La yarahu ahadun illallah. Ya. Jadi karena ibadah rahasia tidak bisa dipamerkan. Kalau ibadah yang lain bolehlah, misalnya saya udah jamaah, saya udah sholat. Oh iya, aku juga lihat tadi, ya, atau yang lainnya. Tapi kalau puasa, misalnya dia mengaku puasa sama temannya komen, masa iya, masa kamu puasa? Padahal dia puasa. Akhirnya dia pasrah, ya sudahlah, hanya aku dan Allah yang tahu. Ya, jadi ketika berpuasa itu recovery iman. Iman kita dipulihkan karena merasa yang dekat dengan kita hanyalah Allah. Makanya ketika berpuasa, biasanya sibuk dengan anak, istri, dan perut ya. Makan minum seenaknya ketika berpuasa Ramadan. Yang tadinya cinta sama istri, bergaul sama istri, terus Allah memerintahkan stop. Karena cinta kepada Allah, akhirnya bisa. Tidak makan dan minum karena cinta kepada Allah, akhirnya juga bisa. Kepada anak juga melatih berpuasa, kasihan sebenarnya. Tapi karena pengen mendidik supaya anak sejak dini cinta kepada Allah, akhirnya bisa menahan itu semua. Maka tumbuhlah cinta kepada Allah. Seperti CLBK ya, berarti recovery cintanya itu karena ada menahan. Demi apa? Demi Allah. Demi cinta kepada Allah. Itu poinnya. Menambah iman lagi. Menambah keimanan kita. Ya. Terus setelah itu, ketika sudah bersemi ya cinta kita kepada Allah, Allah menjanjikan bahwa orang yang berpuasa, itu dosa-dosanya bisa diampuni yang telah lalu. Seperti diriwayatkan oleh hadis Bukhari Muslim. Man soma waqila man qoma man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi cinta bersambut nih, ketika kita sudah berpuasa, Gusti Allah menjanjikan ya, spesial untuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada umat yang lainnya. Jadi Allah spesial, puasa Ramadan itu spesial. Ya, akhirnya berarti itu juga menambah keimanan kita. Ya, tapi tentunya dengan imanan wahtisaban, dengan benar-benar disertai rasa iman dan ihtisaban, tidak mengharap apapun selain dari Allah. Satu lagi, Allah menjanjikan bahwa puasa itu adalah milik Allah. As-saumuli wa ana ajzibihi. Jadi ibadah lainnya itu bukan Allah turun langsung, tapi begitu puasa Allah yang turun langsung. Tuh, akhirnya dengan poin-poin tersebut bisa menambah iman kita. Jadi akhirnya kan ada begini. Ada hadis, idza jaa syahru ramadhana futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidat asyayatinu. Ya. Jadi karena kita merasa dekat dengan Allah, merasa cinta kembali, bagus kepada Allah, recovery, akhirnya di situ hadis pintu surga itu dibuka. Karena peluang kita untuk masuk surga itu lebih besar. Itu makna dari kalangan ulama seperti itu pemanaannya ya, penafsirannya. Terus ditutup pintu neraka karena kita takut melakukan dosa, akhirnya potensi untuk masuk neraka itu lebih kecil. Begitu juga setan dibelenggu kan katanya. Karena setan menggodanya itu pada bulan Ramadan, kawaannya setan dibelenggu karena iman kita bertambah seperti itu. Ya, jadi sekali lagi bahwa iman itu meningkatkan keimanan. Berpuasa meningkatkan keimanan kita. Meningkatkan keimanan. Satu lagi juga meningkatkan imunitas tubuh. Jadi iman dan imun ya. Iman dan luar biasa. Berpuasa itu manfaatnya bagi tubuh. Karena itu organ dalam tubuh kita ketika berpuasa itu libur. Siapa yang nggak senang liburan? Ya, mulai anak SD sampai buruh ya, sampai mahasiswa juga kalau libur itu kan happy. Nah, ketika berpuasa organ tubuh juga happy. Karena libur. Nggak ada makanan, mulut nggak mengunyah, lambung istirahat, usus istirahat, ginjal nggak, liver segalanya ya. Jadi makanya kalau buka itu jangan langsung yang berat.
Soalnya ini lagi libur, ujuk-ujuk cret gitu ya. Kaget nanti ya, Bu. Kaget. Ya, sunnah Nabi kan kurma tiga, kurma dulu, dan minum sejenisnya ya. jenisnya. Gitu, karena lagi enak-enak libur. Ada lagi yang namanya detoksifikasi. Jadi pembuangan racun itu ketika berpuasa, menurut dokter siapa ya, yang punya rumah sakit holistik di Purwakarta itu punya buku, katanya kalau puasa itu detoksifikasi menjadi 10 kali lebih maksimal ya daripada detoksifikasi atau pembuangan racun dibanding tidak puasa. Terus ada lagi yang namanya autofagi. Ya, autofagi itu ditemukan oleh orang Jepang, memperoleh hadiah penghargaan yang wah itu ketika menemukan autofagi. Jadi tubuh itu memakan sel-sel yang sudah mati. Ya, kalau berpuasa lapar, itu ya. Jadi bisanya terjadi autofagi karena lapar. Jadi tubuh itu memakan sel-sel yang sudah mati dan mengganti dengan sel-sel yang baru. Satu lagi nih, yang punya lemak-lemak itu di perut dan di mana saja, itu saatnya mengambil kesempatan cadangan lemak. Soalnya nggak ada asupan makanan, jadi yang dibutuhkan untuk energi. Setiap saat kita butuh energi untuk berpikir, energi untuk bernapas, energi ya. Untuk sekedar bernapas kan butuh energi. Nah, energi yang dipakai karena nggak ada asupan makanan diambil dari lemak. Gitu. Jadi kesempatan yang luar biasa. Yeah, jadi merangkap diet juga bisa ya, Bu Nyai. Bisa. Ya, semoga dengan berpuasa ini tubuh kita menjadi lebih baik metabolismenya, keimanan juga kita meningkat ya. Akhirnya nanti di hari kemenangan ya, makanya kita mempunyai iman yang kuat, yang bertambah. Nah, bukan berarti nanti habis puasa lebaran wah udah diampun dosanya, ya wis lah mulai lagi nih. Ya jangan. Tidak bisa ya. Jadi harus maksudnya kita sudah mempunyai iman, kita mengaku cinta sejati kepada Allah. Masa cintanya menjadi ambiar, cinta ambiar namanya. Nah, ya mudah-mudahan saya menasihati diri saya sendiri. Amin. Ya, semoga dengan berpuasa ini keimanan dan keimanan kita bertambah. Masya Allah, ini penjelasan dari Bu Nyai ini sangat-sangat luar biasa ya. Dari segi agama maupun segi ilmiah tadi ya, Bu. Penjabarannya sangat-sangat dalam ya Bu Nyai, Masya Allah ini. Jadi kalau kita tarik kesimpulannya, hikmah puasa Ramadan itu bertambahnya iman dan imun nih, iman dan imun. Hikmah puasa Ramadan ini ya. Jadi terima kasih sekali Bu Nyai. Ini pertanyaan sesi terakhir kita. Alhamdulillah selesai di kesimpulan tadi hikmah puasa Ramadan, iman dan imun dari Bu Nyai. Terima kasih sekali Bu Nyai atas waktunya yang diluangkan malam ini. Terima kasih. Baik pemirsa, selesai podcast kita malam ini. Terima kasih untuk pemirsa yang telah pemirsa di rumah yang telah bersama kita di sini ngobrol pemahaman yang sangat-sangat luas ini. Terima kasih. Semoga Bu Nyai selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah. Baiklah pemirsa, cukup sampai di sini podcast kita malam ini. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.